jumlah pecandu narkotika di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Badan Narkotika Nasional mencatat saat ini setidaknya ada 6 juta orang yang menjadi pecandu narkoba. 14.000 diantaranya adalah anak-anak. Berbagai bentuk sosialisasi dan program pencegahan sudah dilakukan. Hasil penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada 2016 menunjukkan 93% pelajar SMA dan 88% pelajar SMP mengetahui bahaya narkoba. Saat ini saya ada di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Fasilitas yang diresmikan pada 2007 silam, setiap tahunnya dapat menampung setidaknya 700 residen rehabilitasi. Dan hingga 17 Juli 2017 tercatat ada 15 residen anak-anak dengan rentang umur 15 hingga 18 tahun. Ketiga anak ini memulai petualangan mereka dengan narkoba di usia belia. Jawaban mereka hampir serupa. Mereka paham betul tentang bahaya narkoba. Namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba dan akhirnya menjadi pecandu. Soalnya di Jakarta itu kan banyak orang-orang nongkrong, ya kan. Terus ada juga di situ teman-teman saya, abang-abangan saya nongkrong banyak kan. Akhirnya saya awalnya nyoba-nyoba kan, akhirnya terusan udah kenal deket kan sama dia. Setiap hari jadi make terus. Mulai make, kenal-kenal kayak gitu dari kelas 6 lah. Ganja, obat-obatan, ya kan. Terus sama gorila gitu. Iya, karena di daerah saya jarang, nggak ada malah yang mati karena sabu. Itu yang membuat saya tidak takut untuk mencoba. Karena juga ajakan kawan juga yang membuat menjadi pemakai sabu. Kalau dia dicariin di gangan saya, sama orang yang nggak kenal, kita cuma bilang nggak tahu, nanti kita dikasih. Jadi itu yang bikin di setiap hari saya makan, Mbak. Iya, Mbak. Kalau beli jarang, Mbak. Uang sekolah, Mbak. Meski telah mengetahui bahaya narkoba, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tetap menggunakannya. Tergantung 3 faktor kalau menurut saya. Pertama dari dirinya sendiri, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor keluarga. Nah, 3 faktor inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa orang makin narkoba. Karena orang makin narkoba ada ketidakmampuan dia dalam mengendalikan diri dan perasaannya dia. Tidak hanya menjadi pecandu. Di usianya yang masih 16 tahun, IM sudah menjadi bandar. Awalnya ia sering berkumpul dengan salah satu bandar besar di Medan, Sumatera Utara. Selang beberapa waktu, IM akhirnya naik 1 tingkat dalam sindikat penjualan narkoba sebagai pengedar. Deket sama kawan tuh beda besar, Mbak. Beda besar, dia ngetes saya, Mbak. Saya bisa dipakai apa enggak gitu, Mbak, katanya. Saya dikasih barang gratis, Mbak, sama dia pertamanya, Mbak. Nah, sebelum dikasihnya barang gratis, saya ingin membelinya, Mbak. Dikasihnya kan, Mbak. Terus makin lama dikasihnya, terus saya disuruh, Mbak, sama dia, antarkan ini ke gang ini, katanya. Saya antarkan lah kan, Mbak. Terakhir duitnya tadi tuh disuruh dia, saya ngantongi, Mbak. Disitulah saya mulai menabung dan saya ingin menjual sendiri, Mbak. Jadi adalah kawan saya namanya si B. Saya panggil dari rumah, ayo bantu aku, gue bilang. Ngapain gitu? Udahlah, kamu duit enggak, gue bilang. Ya udahlah, ayo, katanya. Gubuk deh kan, Mbak. Pas datang lah orang itu tadi mau beli, saya suruh kawan saya ngasihkan, Mbak, simpang gang itu, Mbak. Saya aman, Mbak, nggak ada yang tahu siapa-siapa, Mbak. Jabes, Pak. Deputi Bidang Pencegahan BNN Ali Johardi mengakui saat ini sindikat penjualan narkotika di Indonesia menjadikan anak-anak sebagai target. Awalnya narkotika diberikan secara gratis. Setelah kecanduan, tak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi kurir. Seperti yang berbagai kesempatan diberitahu oleh Kepala BNN, sindikat ini ingin memperluas pangsa pasar. Supaya pangsa pasarnya luas, dia harus punya kaki tangan. Caranya, nah remaja-remaja inilah mereka berikan secara gratis. Setelah ketergantungan, mereka diberikan dengan syarat mereka bisa menjadi kaki tangan. Pemakai narkoba tidak bisa sembuh, namun bisa pulih. Semakin tingginya angka kecanduan di kalangan anak-anak mendorong BNN bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta sejumlah LSM pemerhati anak untuk menyediakan fasilitas khusus.
Selain program pemulihan bagi mereka yang berumur 15 hingga 17 tahun, program rehabilitasi akan berfokus pada pengembalian hak anak untuk bermain dan belajar. Namun yang terpenting adalah memberikan mereka bekal agar tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama. Kalau nyoba itu, pikiran saya nyoba sekali kan, terpasti dia akan terus mencoba lagi dan akhirnya ketergantungan. Ya pesan saya di sini lah baru ngerasain ya udah sama orang tua, ya kan sedihnya gimana nggak ngumpul sama keluarga. Di sini baru ngerasain. Buat brother-brother yang di luar yang nonton, jauhinlah narkoba, itu sangat bahaya. Awal dari kehancuran itu narkoba, masa depan bakalan hancur. Tantangan terbesar adalah godaan untuk kembali mencandu. Oleh karenanya, keluarga, lingkungan, serta negara masih memiliki tugas besar mengawasi mereka. Sudah selayaknya anak-anak ini mendapat kesempatan untuk tumbuh, bermimpi, dan mengejar cita-cita. Fitria Sungkar, Bogor.